Sekarang tuntun kami dengan firman-Mu Bapa. Sebagaimana firman ini berbicara, ini seperti benih yang ditanam. Benih mujizat yang ditanam dalam diri kami. Kami percaya kami akan pulang dari tempat ini dengan berkat dari Yesus itu saja. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kami akan melihat multiplikasi terjadi. Sebagaimana Engkau telah menuntun dan mengarahkan kami tahun 2020, kami semuanya mengalami multiplikasi dan buah yang berkelimpahan. Itu pasti akan terjadi di dalam nama Yesus. Percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dalam bulan yang baru ini adalah tentang creativity atau kreativitas. Singkat saja, jadi akan ada 3 poin, tapi 3 poin ini akan dibagi dalam setiap ibadah. Jadi poin yang pertama di ibadah pertama, poin kedua ibadah yang kedua, dan poin 3 adalah ibadah yang ketiga. Dan ini seperti khotbah berseri. Saudara lihat siapa di sini yang pernah mendengar seorang yang bernama Bezalel di dalam Bible kita. Bezalel ini adalah orang yang pertama kali kreatif di dalam Bible yang pernah ditulis pertama kali. Nah, siapakah orang ini? Saudara tahu kreativitas? Kreativitas ini diambil dari creativity. Creativity itu artinya adalah create, bisa diartikan create itu menciptakan, activity itu adalah sebuah tindakan. Jadi kalau creativity adalah sebuah tindakan yang mencipta dan menciptakan. Nah, kalau misal orangnya itu disebut sebagai creator, sang pencipta itu adalah orang yang menciptanya, kreatornya. Kan zaman sekarang ini lagi sangat terkenal dengan namanya content creator. Kalau YouTube begitu, dia memiliki konten yang diciptakan karena dia adalah kreator, sang yang menciptakan, atau dia yang sang pencipta. Bisa dikatakan seperti itu. Kerjaannya dia ngapain? Tindakan mencipta, jadi kreativitinya tadi. Nah, saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa Jesus is the creator yang melakukan creativities, working miracle. Jadi Yesus ini adalah sang pencipta yang melakukan mujizat yang kreatif. Ini kita mesti paham di situ. Karena kita mesti melihat saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban dengan berbagai macam cara. Dia tidak pernah menggunakan satu cara untuk menolong kita. Dan dia akan selalu menggunakan itu dan itu saja. Tidak. Dia adalah sang pencipta atau yang menciptakan, dan dia menciptakan berbagai macam keajaiban. Suatu saat Yesus menyembuhkan orang dengan cara menyuruh pergi, diusir. Suatu saat Yesus menyembuhkan orang dengan cara dia meludah ke tanah. Suatu saat dia membuat keajaiban dengan cara ada makanan di sini, ketemu 5 roti dan 2 ikan, cuman diangkat dan mengucap syukur, tiba-tiba multiplikasi terjadi. Dan dia tidak pernah menggunakan satu metode atau satu cara untuk melakukan keajaiban, tidak. Nah, sekarang dalam bulan ini, siapa yang percaya saudara? Bahwa bulan ini Yesus Kristus dapat melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara semua. Dalam bidang keuangan, kesehatan, apapun itu, saudara akan melihat dia akan melakukan keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Siapa yang percaya bulan ini kita alami mujizat Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi coba, kasih tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara tahu creativity atau kreativitas itu orang yang kreativitasnya tinggi. Kalau orang dunia, ini maling. Maling kan kreativitasnya tinggi, saudara. Kenapa? Dia kan selalu punya macam cara untuk membuka gembok. Diakal terus. Apakah itu adalah orang yang kreatif sekali? Atau mungkin bisa dikatakan gini, ada power of kepepet.
Orang kalau sudah dipepet, kreativitasnya keluar. Ayo, kita bikin ini. Kalau nggak dipepet, nggak keluar. Apakah seperti itu yang dikategorikan sebagai orang yang berkreativitas? Nanti kita bahas di Bezalielnya di sana. Saudara tahu bahwa kreativitas yang kita alami atau hidupi di dalam Yesus Kristus bukan membuat kita semakin tambah lihai di dunia marketplace atau di dunia-dunia semacam itu. Tapi kreativitas saya tuliskan di sini yaitu adalah tujuan daripada creativity untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kreativitas yang Anda lahirkan nantinya itu akan dapat menampilkan kebesarannya Tuhan dan kedahsyatannya Tuhan dan kemuliaannya Tuhan melalui kesaksian hidup saudara. Jadi bukan kreativitas kita dipakai untuk sesuatu yang ya tadi itu kayak maling, buka gembok, diakali saja. Atau mungkin sudah kalau misal kepepet kita baru jalan. Bukan. Tapi orang bisa melihat bahwa kita ini adalah etalase Yesus Kristus. Bukankah manusia diciptakan seperti gambar dan rupa Elohim? Berarti orang kalau melihat kita semua, yang kelihatan adalah kedahsyatannya Tuhan. Begitu orang melihat kehidupan saudara, orang melihat kemuliaannya Tuhan. Saya percaya pulang dari tempat ini orang di luar sana akan semakin dapat melihat Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan saudara. Dan semakin banyak orang akan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah siapa? Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Nah sekarang mari kita buka dalam Keluaran 31 ayat yang pertama. Ini adalah tentang Bezaliel karena dia adalah orang yang pertama yang kreatif. Nah sekarang kreativitasnya seperti apa? Ayat pertama saya bantu bacakan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa. Lihatlah, aku telah memanggil nama Bezaliel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Poin pertama adalah Tuhan memanggil. Ayat ketiga, aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim. Poin kedua adalah dipenuhi Tuhan. Orang yang dipenuhi Tuhan akan mendapatkan satu, hikmat. Dia akan dapat pengertian. Dia akan mendapatkan ketiga pengetahuan. Yang keempat ini menarik. Segala keterampilan. Jadi kreativitasnya keluar ketika dia dipenuhi Tuhan. Ayat yang keempat, poin 3 ini. Untuk merencanakan berbagai rancangan. Untuk bekerja dengan emas, perak, dan dengan tembaga. 4 ini adalah berkarya. Berkarir atau berkarya. Menghasilkan. Dalam mengasah batu permata dan penatahannya dan ukir-ukiran kayu dan mengerjakannya dengan segenap keterampilan. Nah ini, setelah lihat bahwa kembali lagi bahwa Bezaliel adalah nama yang tercatat dalam Bible sebagai orang yang kreatif, terampil. Dan juga dikatakan dia yang berkarya. Sekarang saya tanya, siapakah Bezaliel itu? Bezaliel itu adalah anaknya Uri. Uri anaknya siapa? Hur. Sekarang saya tanya, siapa Hur itu? Hur itu adalah pendampingnya Musa. Anda lihat, ingat waktu di Rafidim melawan orang Amalek. Kalau Musa mengangkat tangan, orang Israelnya menang. Tapi kalau waktu penatlah tangannya Musa dan diturunkan. Yang menang siapa? Orang-orang Amalek. Wih, kita harus angkat tangan terus ini. Kita harus angkat tangan terus. Tapi gimana, capek. Harun dan siapa? Hur. Dan kemudian Hur inilah kakeknya Bezaliel tersebut. Berarti di sini artinya Bezaliel ini adalah orang yang hidup di dalam keimaman. Orang dekat sama Musa pada saat itu enggak sembarangan orang. Pasti dia ada pendamping. Nah pendamping itu kan berarti masih ada keselarasan kehidupan. Mungkin sebagai salah satu rekannya, rekan sepelayanannya. Nah, saudara tahu bahwa di sini Bezaliel ini kemudian diapakan? Satu, orang yang kreatif itu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama, kita supaya kreativitas kita keluar dan alami multiplikasi. Yang pertama adalah terimalah panggilan dari Tuhan. Ya, terimalah panggilan dari Tuhan. Karena di ayatnya yang kedua berkata, aku telah memanggil Bezaliel
anak Uri, anak Hur, dari suku Yehuda. Saudara lihat, yang pertama adalah Tuhan memanggil. Ketika Tuhan memanggil orang itu, maka dia pasti akan mengalami yang namanya adalah kreativitas itu bisa keluar. Panggilan dari Tuhan akan melahirkan sebuah kreativitas. Saudara tahu hal ini mengingatkan kepada kita, siapa yang percaya? Tuhan telah memanggil kita semua. Tuhan telah membawa kita semua masuk di dalam anugerahnya. Orang kalau dipanggil oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah ini mengingatkan akan sebuah tempat atau posisi yang unik dari Tuhan buat kita semua. Jadi Tuhan punya tempat, Tuhan punya posisi, dan Tuhan memanggil kita semua untuk hidup dalam posisi itu. Tuhan memanggil kita semua untuk memiliki keadaan ini. Dan disinilah Tuhan memanggil Bezalel. Dan sama hal ini juga bahwa Tuhan memanggil saudara semua untuk hidup di dalam keadaan ini. Nanti kreativitasnya bisa keluar. Panggilan kita yang pertama kali itu apa? Ketika Tuhan memanggil, calling kita itu bukanlah dipanggil untuk melayani, bukan. Dipanggil untuk mengeluarkan dari dalam diri kita, bukan. Apa panggilan Tuhan yang paling pertama buat kita semua? Bukan untuk sukses dalam bidang yang sedang kita tekuni, bukan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semua apa? Bukan untuk supaya kita bisa menghasilkan uang yang banyak. Bukan untuk mencapai sesuatu, bukan. Apa panggilan Tuhan yang pertama dan yang paling pertama kali buat kita semua? Satu, yaitu adalah kita semua dipanggil untuk dicintai olehnya dan mengalami kasihnya. Selesai. Ini panggilan kita yang pertama. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, maka kita ini dipanggil untuk dicintai Tuhan dan dikasihi oleh Dia. Ini ada banyak orang-orang di luar sana belum mendengarkan panggilan ini. Jadi mereka masih merasa hidup dengan kehidupannya dia sendiri. Seringkali orang, waduh saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Sepertinya belum di situ saudara. Belum sampai di situ. Tapi yang pertama kali adalah sebelum kita masuk dalam dunia pelayanan. Masuk dalam dunia keberhasilan. Dunia kelimpahan dan lain sebagainya. Panggilan Tuhan atas kita adalah hidup di dalam kasih-Nya. Hidup dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau saudara mendengar panggilan semacam itu. Mari kita hidup di sana. Kok bisa? Coba lihat. Untuk apa Adam dan Hawa diciptakan? Untuk apa manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan? Satu, supaya dapat dicintai Tuhan. Supaya dia dapat merasakan kasih-Nya Tuhan. Itu dulu. Sebelum dia bisa cultivate. Sebelum dia bisa mengembangkan taman di sana dan memberi nama binatang segala macam di sana. Yang pertama kali adalah untuk apa manusia diciptakan? Supaya dia dapat dicintai Tuhan. Supaya dia dapat merasakan kasih-Nya. Nah ini dulu yang pertama kali. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Kita langsung bergerak dan bergerak. Tapi tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Maka kita tidak akan pernah mengalami Dia secara nyata. Pada hari ini Tuhan memanggil saudara semua. Memanggil saya. Come on. Mari kita dengar panggilan Tuhan. Yaitu di mana kita supaya dapat dicintai Tuhan. Supaya kita dapat dikasihi oleh Tuhan. Dan kita semua merasakan cintanya yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara tahu Yesus Kristus bukan cuma kita dengar dari kepala, heard dari head saja. Oh ya saya tahu bahwa Tuhan melakukan ini. Tapi tidak pernah merasakan di dalam hati kita. Tidak bisa. Jadi dengarlah panggilan Tuhan. Bahwa kita ini dipanggil untuk dicintai Tuhan. Pertanyaan saya begini. Maukah Anda dicintai Tuhan? Maukah saudara merasakan kasih-Nya? Itu susah. Kenapa? Karena saudara membuka diri untuk merasakan kasih yang begitu amat sangat nyata, yang unconditional kepada kita semua. Tuh, gimana saya kan barusan berbuat ini, melakukan ini segala macam. Lah susahnya di situ. Disinilah kita mematikan jiwa kita dan memberi diri supaya Yesus Kristus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tanpa memiliki pikiran-pikiran yang salah. Saya nggak bisa,
saya tidak mampu, saya bukan siapa-siapa. Kan bukankah saudara lihat di dalam Yesus Tuhan menerima kita apa adanya. Hari ini ketika Anda mendengar panggilannya Tuhan, maka saudara akan menerima anugerah yang luar biasa. Maukah saudara dicintai oleh Yesus Kristus? Yang mau tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita? Sekarang lihat di sini, dia yang hidup dalam panggilannya Tuhan. Dipanggil untuk apa? Dicintai. Dipanggil untuk diapakan? Dikasihi. Maka dia akan mendapatkan satu, identitas. Nah, identitas inilah yang akan menghasilkan tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang akan menghasilkan kreativitas. Nah, di situ. Kreativitas tidak akan bisa lahir kalau dia nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab tidak akan bisa lahir kalau dia nggak punya identitas. Identitas tidak akan dia bisa punya kalau dia tidak hidup di dalam panggilannya Tuhan. Dalam hidupnya dia. Oh ya, bagaimana ceritanya? Ini, saudara lihat begitu dia hidup dalam panggilannya Tuhan. Dipanggil buat apa? Dicintai. Maka statusnya dia akan berubah menjadi anak sekarang. Statusnya dia akan menjadi apa? Identitasnya dia adalah menjadi apa? Ciptaan baru. Wah, sudah. Begitu dia menjadi ciptaan yang baru, maka dia akan menjadi punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Saya ciptaan baru, buat apa saya mikir yang lama? Saya anak, buat apa saya mikir untuk bergerak supaya mendapatkan upah? Saya anak, terima warisan. Berubahlah identitas. Tanggung jawabnya berubah. Tanggung jawabnya ini akan menghasilkan kreativitas. Sebentar. Saya sebagai anak apa ya yang bisa saya lakukan di rumah ini? Langsung jalan itu. Gitu? Saya sebagai ciptaan yang baru, apa ya saya hidup begini? Sehingga yang terjadi hidupnya bukan lagi dikendalikan dari dirinya. Tapi dari panggilan Tuhan yang mencetak identitas, yang menghasilkan tanggung jawab dan menuntun dia punya kreativitas. Wah, ini keren, luar biasa. Dan sering kali kita itu bingung sama orang. Begini, kenapa sih orang ini sudah bekerja di kantor itu, tapi kenapa dia tidak punya kreativitas yang bagus? Monoton aja. Kenapa? Kreativitas tidak bisa keluar karena dia nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya karena aku di sini hanyalah sekedar identitasnya apa? Salah identitasnya. Saya di sini cuman dibayar buat kerja atau dapat gaji gitu aja. Gitu saya dapat gaji ya selesai. Dia nggak ada identitas untuk menggerakkan perusahaan itu. Dia bukan identitas yang seperti dalam panggilan yang pertama. Jadi saudara bisa melihat di sini di dalam anugerah Tuhan. Jadi bukan endingnya yang kita selesaikan, tapi awalnya, akar dasarnya di sini. Apabila saudara mendapatkan panggilan Tuhan dan Anda hidup dalam panggilan Tuhan, panggilannya adalah dicintai sebagai tubuh Kristus, Anda akan punya identitas. Ya toh? Saudara bukan lagi sebagai orang yang terbuang, tapi Anda menjadi tubuh Kristus. Nah sekarang tubuh Kristus ini punya tanggung jawab. Ayo sebagai tangan tanggung jawabnya apa? Berfungsilah dia. Sebagai kaki berfungsilah dia. Sehingga sebagai tangan akan menghasilkan kreativitas. Saya sebagai tangan gak bisa begini-gini. Karena saya punya identitasku adalah tubuh Kristus. Dan aku sebagai tangan. Dan saya punya tanggung jawab sebagai tangan. Dan saya akan berkarya pada sesuatu hal. Nah, itulah sebabnya. Saya nonton satu film bagus saudara. Judulnya Chef. Dia berkata bahwa kan masak-masak begitu. Suatu saat anaknya ini tiba-tiba membantu papinya. Begitu papinya ngeliat, loh kok gosong. Salah-salah terus gitu. Sama papinya ini dipanggil, nak sini. Papa mau bicara sama kamu. Dia nggak ditegur. Kenapa kamu kok salah-salah terus begini? Tidak digitukan. Tapi tanya gini, menurut kamu memasak ini gimana? Kamu suka? Apa ini jadi beban? Apa ini jadi apa? Ya kamu cerita. Begitu dia cerita, dan saya kalau misalnya kamu tidak suka, nggak apa-apa. Kamu mungkin melakukan sesuatu yang lain. Anaknya berkata, saya suka kok. Cuma ini agak sini. Oh ya kalau sudah suka, kita nanti ke depan lebih baik lagi ya. Anaknya berkata, oh ya, Anda lihat yang diselesaikan bule ini oleh orang Barat bukanlah seperti orang Asia, disalah-salahkan, bukan, tetapi akar dasarnya. Sehingga
panggilannya itu apa? Jelas. Identitasnya seperti apa? Itu jalan sendiri saudara. Saya ingin berkatakan bahwa di dalam Yesus status akan menentukan tindakan kita. Bukan tindakan akan menghasilkan status, bukan. Tapi statusnya dulu. Kan diajarkan senantiasa. Saya orang benar, saya orang benar. Status identitasnya, hasilnya akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh dia. Jadi dalam kreativitas pada ibadah yang pertama ini adalah orang yang hidup dalam panggilannya Tuhan akan menghasilkan identitas Kristus. Dan identitas ini akan menghasilkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini akan menuntun dia untuk alami kreativitas yang luar biasa. Kami berdoa, siapa yang percaya dalam Yesus, kita semua punya jalan keluar yang sempurna. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berikut, poin kedua, nanti ibadah kedua, itu adalah tentang setelah dipanggil, dia dipenuhi. Nah, dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia akan punya hikmat, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Hikmat itu apa, keterampilan itu apa, pengetahuan itu apa. Dan yang terakhir adalah orang yang di dalam kreativitasnya akan bisa lahir pada saat dia berkarya atau melakukan sesuatu hasil kontribusinya keluar. Siapa yang percaya hari ini kita semuanya dipelengkapi Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Dan bulan ini kita semua dicintai oleh Yesus Kristus. Amin. Siapa yang angkat tangan percaya tinggi-tinggi? Katakan sama-sama, saya dicintai Yesus. 2, 3 katakan, saya dicintai Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Dan kami melihat bagaimana Yesus Kristus menyertai kami, menjagai kami. Biarlah kami semua hidup dalam panggilan Engkau Tuhan. Kami dipanggil untuk dicintai Tuhan. Tidak mau kami melakukan sesuatu yang lain. Berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi hari ini kami adalah orang yang siap untuk dicintai. Dan menerima anugerah Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan, amin.